Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh betapa bahayanya tidak bermadzhab. Nah, orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah sidik-sidik hanya kembali ke Quran dan hadis. Betapa bahayanya itu, karena lafaz Quran dan hadis itu bagaimanapun itu lafaz yang pemaknanya bergantung para pakar-pakar usul fikih. Nah, usul fikih ini yang ngerti. Ini kalau di balaghah bab ini kalau di ilmu lughat begini. Nah, kira-kira seperti itu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya di sini pernah baca kitab ini berkali-kali, juga ada kajian khusus sama keluarga Gus Hakim, Gus Kikin yang sekarang pengasuh di Tebu Ireng. Saya juga pernah istifadah sama Mbah Mun dan berkali-kali juga pakai kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh betapa bahayanya tidak bermadzhab. Misalnya begini, saya beri contoh yang gampang-gampang saja. Sholat itu kan madhep kiblat. Oke, madhep kiblat. Tapi kita tahu madhep kiblat itu apa? Ya mu'dhamus sholat. Karena nanti kalau kena cangkem melek, lah nak sujud madhep di. Untung sama tak tahu mikir kan. Jadi baru, makanya kadang kiai seneng wong goblok, mungkin nak diterangno ora mikir. Sakjane sholat madhep kiblat itu pas ngadeg tok, lah pas rukuk mek sujud. Tapi baru kayak goblok do ora takok. Jadi goblok itu ya penting, mari ngenakno kiai lah. Jadi wong ora kakean. Wong ora kakean kok. Mulane sampean nak takok, kiai ku kok kadang seneng santrine goblok timbang sing pinter, kowe ora ora rasane dadi kiai. Ruwet. Karena kena wong pinter itu ya rada repot. Nah, setiap bahasa itu mesti merujuk ke mu'dhamul amri, tema utamanya. Sehingga Nabi kalau ngendikan ya al-hajju arafah. Apa haji itu tidak ada tawaf, apa haji itu tidak ada sa'i. Tapi kok Nabi ngendikan al-hajju arafah, ay mu'dhamul haji arafah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu andaikan orang nggak ngerti usul fikih terus maknanya al-hajju arafah, sementing wis ning arafah. Nah, iya. Itu kan yo ribet. Jadi intinya itu apapun teks yang Anda baca di Quran dan hadis itu pemaknanya harus ikut ulama. Nah, kalau sampean tanya, dalilnya apa Gus? Dalil yang paling saya mengenang dan tidak akan lupa ila yaumil qiyamah itu dawuh Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina walam yaqulillah sirataka. Harusnya kan tunjukkan kami jalan yang benar, jalanmu ya Allah. Enggak, tapi Allah ngendikan siratal ladzina an'amta alaihim. Mergo kowe ora iso niru Allah dhewe, kowe ora iso niru Allah, Allah ora mangan, Allah ora turu. Apa terus Allah ora pengen dadi wali kota? Kan? Kamu tidak bisa. Inna wa ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah tidak tidur, tidak makan. Kalau kamu makan niru siapa? Niru makane wong soleh-soleh, niate taqwi alal ibadah. Kamu tidur niru siapa? Niru orang-orang soleh. Enggak bisa niru Allah, Allah tidak tidur. Nah, berarti kalau kamu ingin benar harus butuh sanad, karena ketika Allah ngendikan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalil paling kuat betapa pentingnya sanad.